Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Luke yang melakukan ekspedisi mencari situs kuno bernama Mata Air Kehidupan. Konon katanya, jika seseorang meminum air dari mata air kehidupan, maka dirinya akan mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang abadi. Pencarian mata air tersebut tentu saja tidak mudah karena Luke harus berhadapan dengan berbagai pihak. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Suatu hari di tengah kota Bangkok, seorang pria bernama Luke dikejar oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh seseorang bernama Kasem. Luke dikejar karena dirinya mencuri sebuah lukisan milik bos Kasem. Luke berusaha menghindar dengan masuk ke dalam pasar dan jalanan sempit. Saat itu, Luke mendapat panggilan telepon dari rekannya yang menyuruhnya untuk bergegas ke bandara. Namun Luke berkata jika dirinya akan menggunakan kereta api karena dia tidak akan bisa sampai bandara tepat waktu. Karena sempat terbagi fokus, motor yang dikendarai Luke menabrak mobil Kasem hingga membuat dirinya terpental. Meski begitu, Luke segera bangun dan segera mencuri motor milik pedagang jalanan. Akhirnya, Luke berhasil menghindari kejaran Kasem dan anak buahnya karena mobil yang dinaiki Kasem menabrak dan diberhentikan polisi. Setelah itu, Luke segera masuk ke stasiun menggunakan motornya dan segera menaiki kereta yang baru saja berangkat. Singkat cerita, Luke terbangun dari tidurnya, dan saat itu ada seorang wanita di depannya. Ia bernama Esme. Esme meminta Luke untuk menyerahkan lukisan yang ia bawa. Esme mengancam jika Luke menolak menyerahkan lukisan tersebut, anak buah Esme akan menghajarnya. Luke yang tidak mau menyerahkan lukisannya tersebut akhirnya melakukan perlawanan pada Esme dan anak buahnya. Luke sempat mengira jika Esme merupakan anak buah Kasem, namun ternyata Esme tidak mengenal Kasem. Setelah bertarung habis-habisan, Luke akhirnya berhasil kabur dengan melompat keluar kereta. Beberapa hari setelahnya, di dalam museum di kota London, Luke menemui adiknya yang bernama Charlotte, yang merupakan kurator di museum tersebut. Charlotte mencurigai kedatangan kakaknya tersebut karena sedang merencanakan suatu ekspedisi. Karena dulu, Luke dan Charlotte memang sering diajak mendiang ayah mereka untuk mencari harta karun. Namun semenjak kematian ayah mereka, Charlotte memilih bekerja sebagai kurator lukisan di museum untuk mencari nafkah. Dan benar saja, Luke saat itu mengajak Charlotte untuk ikut dengannya melakukan sebuah ekspedisi seperti dulu lagi. Namun Charlotte menolak karena ia harus mencari nafkah. Ditambah lagi, Charlotte sedang dalam proses cerai dengan suaminya dan memperebutkan hak asuh anaknya. Di saat Charlotte sedang lengah, Luke mengambil lukisan karya Rembrandt yang sedang dipajang di sana. Charlotte yang panik langsung mengejar Luke dan menyuruhnya untuk mengembalikan lukisan tersebut. Luke lantas berkata jika dia akan mengembalikan lukisan tersebut jika Charlotte mau ikut dengannya. Luke kemudian mengajak Charlotte naik ke dalam mobil dan segera pergi. Untuk menghindari kejaran polisi, Luke memasukkan mobilnya ke dalam sebuah truk yang sedang diparkir. Saat itu, Charlotte langsung disambut oleh Patrick yang sudah ada di dalam truk dan juga Deb yang berada di kursi kemudi. Mereka berdua adalah asisten ayah mereka saat dulu berpetualang mencari harta karun. Mengetahui hal itu, kecurigaan Charlotte terbukti benar, karena Luke pasti mengajak Patrick dan Deb untuk melakukan ekspedisi pencarian harta karun lagi. Charlotte tak habis pikir pada Luke karena kakaknya tidak pernah puas untuk melakukan ekspedisi semacam itu. Luke berkata jika dirinya lebih memilih hidup seperti sekarang daripada menjadi kurator museum yang membosankan seperti Charlotte. Setelah meneliti lukisan Rembrandt yang dicuri Luke, Patrick berkata jika mereka tidak menemukan apa yang mereka cari di dalam lukisan tersebut. Luke sempat bingung karena lukisan yang ia curi adalah lukisan asli dan seharusnya memiliki apa yang mereka cari. Setelah mengetahui hal tersebut, Luke lantas meminta maaf pada Charlotte karena ia sudah merepotkannya dan segera membius Charlotte hingga pingsan.
Plausible deniability. Will you help me? Beberapa saat kemudian, Charlotte terbangun di sebuah taman. Ia pun segera kembali ke museum tempatnya bekerja. Sesampainya di sana, Charlotte ditemui detektif Interpol yang bernama Jamal. Saat itu, Jamal mencurigai jika Charlotte terlibat dalam pencurian yang baru saja dilakukan oleh Luke. Charlotte lantas membantah jika dirinya tidak terlibat. Saat pintu keamanan dibuka, Charlotte dan para Interpol terkejut karena lukisan yang sebelumnya dicuri oleh Luke kini sudah terpasang kembali. Meski begitu, kejadian barusan tetap membuat Charlotte dipecat dari pekerjaannya. Charlotte yang emosi kemudian mendatangi tempat persembunyian Luke. Tentu saja Luke senang karena ia sudah menduga jika Charlotte pasti akan datang. Di sana Luke tidak sendirian karena ada Patrick dan Deb. Luke juga saat itu memperkenalkan Charlotte pada seseorang bernama Owen yang merupakan Trileader yang membiayai ekspedisi Luke kali ini. Charlotte lantas meminta Luke untuk memberitahu apa yang sedang mereka cari sebenarnya. Owen saat itu berkata jika mereka sedang mencari mata air yang sangat diimpikan oleh semua umat manusia, yaitu mata air kehidupan. Yang konon katanya, jika manusia meminum air dari mata air tersebut, maka dia akan dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang abadi. Owen mengatakan jika dirinya sedang sekarat karena mengidap penyakit kanker dan berharap mata air kehidupan bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut. Mendengar hal tersebut, Charlotte berkata jika mata air kehidupan hanyalah mitos dan ia semakin marah karena dirinya harus dipecat akibat aksi mereka yang berdasarkan mitos. I know the stories. Luke kemudian mengatakan jika dirinya memang sengaja membuat Charlotte dipecat agar dirinya mau ikut melakukan ekspedisi seperti dulu lagi. Luke memberitahu kalau mata air kehidupan itu nyata adanya karena ada bukti tertulis dalam gulungan Tibet di abad ke-9. Namun di gulungan tersebut dikatakan jika lokasi mata air kehidupan disembunyikan oleh Tuhan dari manusia. Luke juga menambahkan jika ada kelompok yang mengetahui lokasi mata air kehidupan tersebut dan berusaha menyembunyikannya hingga saat ini. Charlotte lalu membalas jika memang begitu, pasti ada suatu alasan mengapa mereka berusaha menyembunyikannya. Owen kemudian berkata jika alasan tersebut yang menjadikan mereka semakin penasaran untuk mencarinya. Luke saat itu menambahkan jika dirinya yakin penemuan mata air kehidupan akan menjadi penemuan terpenting di dunia arkeologi saat ini. Patrick kemudian menjelaskan hasil penelitian yang sudah mereka lakukan selama ini. Jika pada tahun 1600-an, 6 seniman yang mengetahui lokasi keberadaan mata air kehidupan membuat perjanjian untuk mengungkapkan lokasinya. Seniman tersebut menyembunyikan petunjuk lokasi mata air kehidupan di dalam setiap lukisan mereka. Luke sudah mendapatkan 5 lukisan yang memiliki pola sama dan petunjuk. Dan saat ini tersisa kurang 1 lukisan lagi, yaitu lukisan karya Rembrandt. Namun mereka tidak menemukan simbol yang mereka cari dari lukisan Rembrandt yang dicuri dari museum tempat Charlotte bekerja, sehingga mereka mengembalikannya lagi. Deb lalu menjelaskan jika masing-masing kanvas ditandai dengan tulisan 6 dan 1 yang dibuat menggunakan cat yang tidak terlihat. Lalu lukisan-lukisan tersebut juga ditandai dengan huruf-huruf berbeda. Namun sampai saat ini mereka belum bisa mengetahui arti dari huruf-huruf tersebut. Charlotte kemudian memberitahu jika lukisan Rembrandt yang ada di museum adalah lukisan replika yang dibuat oleh Rembrandt sendiri sehingga terlihat asli. Mendengar hal itu, Luke lantas meminta Charlotte untuk membantunya menemukan lukisan Rembrandt yang asli. Namun Charlotte menolak karena saat ini Charlotte sedang berpikir bagaimana cara mendapatkan hak asuh anaknya kembali. Karena akibat aksi Luke sebelumnya, Charlotte menjadi tersangka dan akhirnya dipecat sehingga membuat dirinya kehilangan hak asuh anaknya dan pekerjaannya. Owen sebagai Trileader kemudian menawarkan jaminan untuk menyelesaikan semua urusan itu jika Charlotte mau membantunya melakukan ekspedisi. Meski sempat menolak, Charlotte akhirnya mengatakan agar Luke meneliti Alfred Vanderbilt karena orang tersebut dikenal sangat menyukai lukisan karya Rembrandt. You might want to check Alfred Gwyn Vanderbilt. He was known to have a passion for Rembrandt. Singkat cerita, Luke terlihat sedang berada di perpustakaan. Ia sedang membaca buku biografi Alfred Vanderbilt. Lalu tiba-tiba ia kembali bertemu Esme di sana. Saat itu Esme menyuruh Luke untuk menghentikan ekspedisinya karena apa yang dicari Luke adalah hal yang sangat sakral. Di sana terungkap bahwa ternyata Esme adalah salah satu penjaga mata air kehidupan. Mengetahui hal tersebut justru malah membuat Luke semakin penasaran. Ia pun tidak memperdulikan semua ancaman Esme.
Keesokan harinya, Luke menemui Charlotte yang sedang melihat putranya yang bernama Thomas sedang melakukan praktek musik di sekolah. Thomas yang sudah lama tidak bertemu dengan pamannya segera menghampiri dan memeluk Luke. Di saat itu, Charlotte memberitahu Luke jika dirinya bersedia membantu Luke mencari mata air kehidupan tersebut. Singkat cerita, Luke dan yang lain menggunakan kapal menuju perairan Irlandia. Karena menurut informasi yang didapat, Alfred Vanderbilt meninggal saat sedang menaiki kapal Lusitania yang tenggelam di Laut Atlantik Utara. Mereka yakin jika lukisan Rembrandt yang asli ada di berangkas kedap air milik Vanderbilt yang tenggelam bersama kapal. Saat itu, operasi pengangkatan bagian kapal pun dimulai. Pertama, mereka memotong bagian tengah kapal. Setelah itu, potongan tersebut diangkat menggunakan pelampung besar hingga mengapung ke permukaan. Setelah potongan kapal tersebut berada di permukaan, Luke dan Charlotte memasuki potongan kapal itu, sementara Patrick, Deb, dan Owen memantau dari jauh. Saat Luke dan Charlotte sedang fokus mencari, Deb melihat di radar jika ada helikopter yang mendekat. Mereka bingung karena sebelumnya mereka sudah mendapatkan izin. Patrick lantas segera memperingati Luke dan Charlotte, namun sinyal komunikasi mereka terganggu. Mereka lalu melihat beberapa orang turun dari helikopter tersebut dan masuk ke dalam kapal. Sementara itu, di dalam potongan kapal, Luke dan Charlotte menemukan berangkas kedap air milik Vanderbilt. Setelah dibuka, mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari, yaitu lukisan Rembrandt yang asli. Orang-orang yang turun dari helikopter ternyata adalah Esme dan anak buahnya. Mereka saat itu menembaki pelampung untuk membuat potongan kapal kembali tenggelam dan menghentikan aksi Luke. Setelah itu, Esme bertemu dengan Luke dan Charlotte. Esme lantas meminta agar Luke menyerahkan lukisannya. Luke dan Charlotte tentu saja menolak, sehingga mereka harus melawan Esme dan anak buahnya. Aksi tembak-tembakan yang terjadi tidak sengaja mengenai helikopter, sehingga membuat helikopter itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Esme dan yang lainnya. Esme akhirnya berhasil menyandra Charlotte. Dia memaksa Luke untuk menyerahkan lukisan Rembrandt yang asli. Namun Luke tetap menolak menyerahkan lukisannya. Hingga akhirnya, satu persatu pelampung mulai meledak dan mengguncang potongan kapal, sehingga Charlotte memanfaatkan kondisi tersebut untuk melepaskan diri dan menjatuhkan Esme. Charlotte dan Luke segera kabur karena potongan kapal sudah mulai tenggelam. Meski Luke sempat tersangkut, mereka berdua pun akhirnya berhasil selamat dengan membawa lukisan Rembrandt yang asli. Success? Yes, we got it. Keesokan harinya, Charlotte mendapat panggilan telepon dari mantan suaminya yang bernama Harold. Saat itu, Harold meminta Charlotte untuk mengasuh Thomas selama setahun ke depan, karena Harold diminta untuk bekerja di Jepang oleh perusahaan milik Owen. Ternyata Owen benar-benar menepati janjinya untuk membantu Charlotte agar bisa tinggal dengan anaknya lagi. Kembali pada ekspedisi, Luke dan yang lainnya kemudian menggabungkan simbol yang ada di dalam lukisan Rembrandt dengan 5 lukisan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Mereka mulai mencoba menyusun huruf-huruf yang ada, menjadikannya nama kota, mengkonversinya dalam bentuk koordinat GPS, dan cara lain yang memungkinkan. Akan tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun saat itu. Charlotte saat itu mengganti huruf V dengan huruf W, karena pada bahasa Latin, huruf V itu dibaca huruf W. Setelah disusun kembali, akhirnya muncul kata wicked yang berarti jahat. Charlotte pun langsung ingat jika pada masa Raja James pernah ada Alkitab yang disebut Alkitab Jahat, sementara Raja James sendiri memiliki sebutan Raja ke-6 dan Raja ke-1. Hal itu selaras dengan petunjuk tulisan 6 dan 1 yang ada di dalam lukisan. Alkitab itu disebut jahat karena terdapat tulisan ayat yang salah cetak, dan kemungkinan salah cetak itu sengaja dibuat untuk menandakan jika di dalam Alkitab tersebut terdapat peta menuju mata air kehidupan. Charlotte kemudian mengatakan jika semua Alkitab jahat sudah dimusnahkan. Akan tetapi, Luke berkata jika masih ada satu Alkitab jahat yang belum dihancurkan, dan dia tahu di mana lokasi Alkitab jahat tersebut. The Wicked Bible. Di saat itu, tiba-tiba Interpol yang dipimpin oleh detektif Jamal datang mengepung.
Jamal mengatakan jika dirinya sudah melacak Luke selama 1,5 tahun karena mereka mencuri 6 lukisan yang sangat berharga. Rembrandt. Di suasana itu, secara mengejutkan, Qasem dan anak buahnya kemudian datang menodongkan senjata mereka ke arah para polisi yang ada di sana termasuk Jamal. Qasem berkata kalau dia sengaja membuntuti Jamal agar bisa menemukan tempat persembunyian Luke. Qasem berkata jika dirinya akan mengambil 6 lukisan yang telah dicuri Luke untuk diserahkan kepada bosnya. Make me come long way to find you. Tetapi setelah memperhatikan, Qasem hanya menemukan 5 lukisan. Luke lantas bernegosiasi dengan Qasem agar melepaskan teman-temannya dan berjanji akan memberitahu di mana dia menyimpan lukisan yang ke-6. Luke menjelaskan kalau lukisan yang ke-6 merupakan lukisan termahal yang dapat membuat Qasem kaya raya. Qasem yang tergiur akhirnya setuju membebaskan Charlotte dan yang lainnya. Qasem lantas segera menyuruh Luke mengambil lukisan yang ke-6. Luke mulai berjalan, akan tetapi dia tidak mengambil lukisan, melainkan menaikkan volume musik, sehingga membuat Qasem dan anak buahnya kaget. Para polisi yang mendapat kesempatan segera berusaha membalikan keadaan, sehingga pertarungan pasukan Qasem dan pasukan Jamal terjadi. Di tengah kericuhan itu, Luke kemudian kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Qasem dan anak buahnya, Jamal menyadari jika Luke dan yang lainnya berhasil kabur. Singkat cerita, Luke dan yang lain terlihat sedang terbang menuju kota Wina di Austria. Saat itu, Charlotte terlihat mengajak Thomas untuk ikut pergi dengannya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perpustakaan di kota Wina. Luke, Charlotte, dan Deb akan masuk, sementara Patrick menunggu di mobil. Di tempat lain, Owen dan Thomas makan di restoran sambil menunggu yang lain selesai. Mereka pun disambut baik oleh pengurus perpustakaan karena Owen sudah mendonasikan banyak uang ke perpustakaan tersebut. Mereka bertiga lantas diantar ke dalam ruangan rahasia tempat menyimpan Alkitab jahat yang belum dimusnahkan. Di luar, Patrick melihat Esme dan pasukannya tiba di sana, sehingga dirinya segera memberitahu Luke. Mendapat informasi tersebut, Luke ingin memantau situasi. Ia pun saat itu meminta izin untuk keluar melihat keadaan. Namun di saat Luke membuka pintu, Esme sudah ada di sana. Setelah sedikit berbasa-basi, Esme dan Luke akhirnya bertarung, dan lagi-lagi Luke berhasil menyingkirkan Esme. Patrick kembali menginformasikan jika semua pintu perpustakaan dijaga oleh anak buah Esme dan beberapa mulai masuk ke dalam. Sementara itu, Deb dan Charlotte masih belum menemukan petunjuk apapun dari Alkitab jahat yang mereka baca. Merasa tidak punya waktu, Luke kemudian membius petugas yang ada di sana dan langsung membawa Alkitab jahat itu. Meski Charlotte tidak setuju dengan rencana tersebut, Luke mengatakan jika tidak ada pilihan lain lagi. Deb kemudian meledakkan lantai untuk membuat jalur pelarian mereka, karena mereka bertiga akan kabur lewat saluran pembuangan. Di pintu keluar saluran pembuangan, Patrick ternyata sudah menunggu dan langsung membawa mereka pergi. Di tempat lain, Owen dan Thomas dihadang oleh 2 orang, namun ternyata Owen bisa mengalahkan 2 orang itu dengan sangat mudah. Sore harinya, Jamal dan anak buahnya datang ke perpustakaan dan melihat kekacauan yang terjadi di sana. Jamal yang sudah sangat geram lantas menyuruh anak buahnya untuk melacak semua kendaraan pribadi milik Owen seperti pesawat, mobil, ataupun kapal miliknya. Malam harinya setelah Luke dan yang lain kembali ke dalam hotel, Patrick dan Deb kemudian memindai Alkitab jahat yang sudah mereka dapatkan, namun mereka tidak menemukan petunjuk yang jelas. Mereka memang menemukan kode angka, namun mereka tidak tahu maksud dari angka-angka tersebut. Thomas menceritakan kejadian saat Owen menghajar 2 orang yang menghadang mereka pada Charlotte. Sehingga Charlotte saat itu khawatir karena ia tidak ingin anaknya terlibat, sehingga dirinya memberitahu jika dia dan Thomas akan pergi. Saat Charlotte dan Luke berdebat, Thomas melihat kode-kode angka yang didapatkan dari Alkitab jahat, dan tak lama Thomas segera diajak Charlotte yang bersikeras untuk pergi.
Mom! Di lobi hotel, Thomas memberitahu ibunya jika kode yang ada di dalam Alkitab jahat itu bukanlah angka biasa, melainkan notasi musik. Mendengar hal itu, Charlotte akhirnya memutuskan kembali menemui Luke. Play it again, Thomas. Setelah mereka berkumpul kembali, Thomas memberitahu jika kode itu terlihat seperti notasi musik. Thomas saat itu memainkan notasi tersebut, sehingga akhirnya mereka menemukan lagu kuno yang berjudul Air di Gurun. Called Water in the Desert. Patrick menjelaskan jika lagu tersebut menceritakan tentang 7 keajaiban dunia. Patrick kemudian menyambungkan simbol huruf di lukisan dengan peta 7 keajaiban dunia. Ternyata semua huruf tersambung pada titik-titik lokasi keajaiban dunia kecuali satu, yaitu piramida Giza. Mereka pun bergegas mengemasi barang-barang untuk melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Menanggapi kekhawatiran Charlotte, Owen lantas berkata akan menyewa bodyguard untuk melindungi mereka saat di To Mesir reassure you, nanti. it's already taken care of. Even with security, no way. Singkat cerita, di dalam pesawat, Charlotte memberitahu Luke kalau dia seperti merasa ada yang tidak beres dengan Owen. Berdasarkan cerita Thomas, Owen berhasil mengalahkan 2 orang sekaligus, padahal Owen mengaku kalau dia sedang sekarat. Selain itu, menurut info yang Charlotte baca, Owen adalah pengusaha yang terkenal suka melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Charlotte curiga jika Owen akan menguasai mata air itu dan menjualnya untuk memperkaya dirinya sendiri setelah mereka menemukannya. Luke pun berusaha menenangkan Charlotte karena menurut Luke bisa jadi Owen sudah berubah karena penyakit yang dideritanya. Not intending to bottle it and sell it. Sementara itu di Vatikan, Esme melapor kepada tetua di sana jika Luke sudah berhasil mendapatkan Alkitab jahat. Esme yakin Luke pasti bisa memecahkan kode yang ada di dalam Alkitab jahat. Tetua kemudian memuji usaha Esme yang sudah bekerja keras selama ini untuk melindungi mata air kehidupan. Karena saat ini umat manusia yang masih dikuasai keserakahan duniawi belum pantas mendapatkan anugerah dari mata air kehidupan. Sebagai usaha terakhir mereka, tetua memberikan sebuah kunci yang akan membuat mata air itu tetap terlindungi dari manusia yang serakah. You have tried the hand of mercy. Di dalam pesawat, Luke menjelaskan jika beberapa tahun yang lalu ada sebuah penelitian dengan metode fotogrametri yang mengatakan jika piramida tersebut memiliki ruang rahasia di bawah tanah yang belum pernah diakses hingga saat ini. And chambers that have... Are you worried about me? Sesampainya di piramida, Owen ternyata saat itu sudah menyewa seorang profesor bernama Bishara yang sangat tahu sejarah piramida untuk mengantar mereka masuk ke dalam piramida. Sebelum masuk, Luke menyuruh Deb dan Patrick berjaga di luar untuk mengawasi anak buah Owen karena Luke dan Charlotte memiliki sedikit kecurigaan terhadap anak buah Owen yang membawa perlengkapan tak lazim. Luke, Charlotte, Thomas, Owen, dan asisten Owen yang bernama Prager masuk ke dalam piramid. Sesampainya di dalam piramida, Luke menyinggung tentang ruang bawah tanah. Profesor Bishara pun bingung karena menurutnya tidak ada yang namanya ruangan bawah tanah di piramida tersebut. Owen yang kesal kemudian memerintahkan Prager dan anak buahnya untuk menjebol dinding piramida. Bishara berusaha menghentikan aksi Owen karena dapat merusak peninggalan sejarah. Owen pun beralasan kalau dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena dirinya sedang sekarat. Owen lantas menyuruh anak buahnya untuk membawa Profesor Bishara pergi. Hold on. Charlotte kemudian meminta Owen menghentikan aksinya. Ia berjanji akan berusaha mencari petunjuk untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah tanpa merusak. Namun Owen yang sudah tidak sabar tetap memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan dinding yang ada di sana. Charlotte yang semakin curiga lantas memberitahu Luke jika dia memiliki firasat buruk pada apa yang akan dilakukan Owen nanti. Yes, it does. Sementara itu di luar, Jamal dan anak buahnya datang. Ia ingin masuk ke piramida, namun anak buah Owen melarangnya masuk. Melihat anak buah Owen membawa senjata lengkap, Jamal pun memutuskan untuk mundur. Yang ternyata saat di dalam mobil, Jamal memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap-siap melakukan serangan. Di saat Jamal dan anak buahnya mulai maju, anak buah Owen lalu menembaki mereka. Jamal menembak lagi. Di dalam piramida, setelah berhasil menjebol tembok, Luke dan yang lain langsung memasukinya, namun ternyata mereka mendapati jalan buntu. Berdasarkan peta, Luke yakin kalau ada jalan menuju ruangan bawah tanah di bawah mereka, namun jalan itu ditutupi drum besi yang besar.
Owen lalu menyuruh anak buahnya mengambil bom untuk meledakkan drum besi itu karena tidak bisa digeser. Luke dan Charlotte pun langsung melarangnya karena jika Owen menggunakan bom, piramida ini bisa runtuh. Thomas yang ikut masuk ke dalam lantas memperhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Thomas melihat ada benda yang mirip seperti handpan, beberapa trompet, dan pemukul gong besar yang tergantung di atas. Mendapat ide, Thomas lantas memainkan handpan itu sesuai dengan nada lagu Air di Gurun. Ternyata nada itu membuat ruangan tersebut bergema sehingga membuat drum besi bergetar. Charlotte pun akhirnya sadar kalau tabung besi itu bereaksi dengan gema yang dihasilkan dari kumpulan alat musik yang ada di sana. Dan akhirnya saat Thomas memainkan handpan-nya, Charlotte langsung memukul gong besar yang tergantung di atas sehingga muncul suara yang sangat hebat dan membuat drum besi melayang-layang. Dan akhirnya mereka bisa menggeser drum besi itu dengan mudah. Lalu mereka mendapati lantai yang turun seperti lift. Luke, Owen, Charlotte, Thomas, dan Prager kemudian berdiri di atas lantai tersebut dan mereka pun mulai turun. Sementara itu, pertempuran di luar semakin memanas. Deb dan Patrick sadar jika ada yang tidak beres dengan instruksi Owen pada bodyguardnya. Merasa sudah di luar batas, Deb dan Patrick akhirnya memutuskan untuk menyerang bodyguard Owen, meski akhirnya Deb tertembak di lengannya. Di saat anak buah Owen akan membunuh Deb dan Patrick, Esme tiba-tiba muncul di sana dan menyelamatkan mereka berdua. Karena pasukan Esme yang juga menyerang, Jamal akhirnya berhasil menyingkirkan semua bodyguard Owen. Esme dan Jamal memutuskan untuk bekerja sama sehingga mereka segera masuk ke dalam piramid untuk mencari Luke. Di dalam, Luke dan yang lainnya berhenti karena mereka kembali menemukan jalan buntu. Di tembok yang menghalangi mereka terdapat pahatan gambar pohon kehidupan. Charlotte kemudian mengambil batu ember dari sebuah patung karena batu ember memiliki sebutan lain yaitu batu matahari dan pohon kehidupan tidak bisa tumbuh tanpa matahari. Setelah Charlotte memasukkan batu itu ke dalam bagian pahatan pohon kehidupan, sebuah pintu di hadapan mereka pun terbuka. Setelah masuk, mereka berada di tepi jurang. Mereka melihat jika ada sesuatu di bawah sana, namun mereka tidak bisa turun. Luke kemudian melihat ada sebuah bola biru di lantai dan memutar bola tersebut. Saat itu muncullah cahaya dari atas beserta tangga-tangga yang keluar dari dalam dinding jurang. Setelah itu jalan pun terbentuk. Mereka pun langsung turun ke bawah. Sesampainya di bawah, lantai yang mereka injak tiba-tiba terbelah seperti membukakan jalan dan mereka langsung masuk tanpa ragu. Mereka lalu melihat ada mata air di tengah-tengah kolam. Owen pun menyuruh Luke untuk mencoba meminum mata air itu sebagai percobaan. Namun Luke menolaknya karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam mata air itu. Luke lantas membalikan pada Owen agar segera meminumnya karena Owen sengaja mencari mata air tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya. Saat terjadi perdebatan, Charlotte menebak jika Owen bohong atas penyakitnya dan akhirnya Owen mengakui jika dirinya selama ini memang tidak sakit. Geram dengan keadaan, Owen lantas menembak tangan Luke dan ia kembali menyuruh Luke untuk minum air tersebut. Owen mengancam jika Luke menolak, ia akan membunuh Charlotte dan Thomas. Luke pun akhirnya terpaksa masuk ke dalam kolam mata air. Secara ajaib, air di sana tiba-tiba semakin banyak dan saat itu darah Luke menetes ke air sehingga tiba-tiba air tersebut bergerak menyelimuti tubuh Luke. Dan saat itu Luke melihat bayangan dirinya sedang menadahi air kehidupan di telapak tangannya. Saat itu wajahnya menjadi awet muda, namun ia juga melihat bayangan Charlotte dan Thomas yang tiba-tiba saja menjadi tua. Dari situ Luke paham jika khasiat yang diterima dari air kehidupan memiliki konsekuensi, yaitu mengorbankan hidup orang yang paling dicintainya. Luke pun akhirnya memutuskan tidak meminum air itu. Meski begitu, luka tembak di tangan Luke menjadi sembuh setelah terkena air kehidupan. Owen yang penasaran lantas menembak Luke beberapa kali, namun semua luka tembak itu pun langsung pulih dalam sekejap. Setelah selesai, Luke kemudian kembali ke pinggir kolam. Owen sempat bertanya mengapa Luke tidak meminum air itu padahal air itu jelas-jelas sangat ajaib. Namun Luke hanya diam saja. Karena penasaran dan tanpa pikir panjang, Owen langsung turun ke tengah kolam. Owen lantas melukai tangannya agar darahnya menetes sehingga air kehidupan langsung bereaksi. Owen pun mengalami fenomena yang sama seperti Luke, tapi saat itu Owen hanya melihat bayangannya sendiri dan ia pun segera meminum air kehidupan. Namun yang terjadi setelahnya, tubuh Owen tiba-tiba berubah menjadi keriput
dia menjadi tua dengan sangat cepat seperti terkena azab. Di atas jurang, ternyata Esme dan Jamal sudah sampai di tempat Luke dan yang lainnya. Esme lantas menggunakan kunci yang dia bawa untuk membuka sebuah ruangan. Saat itu Esme membunyikan gong besar yang membuat piramida bergetar. Pintu-pintu mulai tertutup, begitu pula dengan pintu mata air. Luke, Charlotte, Thomas, dan Prager bergegas untuk naik karena ternyata tangga-tangga yang ada di sana mulai masuk kembali ke dalam tembok. Saat hampir sampai di atas, Prager terpleset dan kemudian terjatuh. Luke juga hampir terjatuh, namun beruntung Esme menolongnya. Esme pun menyuruh mereka untuk bergegas pergi. Sesampainya di luar, Esme memuji tindakan Luke karena ia tidak serakah. Karena selama ini, orang yang pernah menyentuh air itu pasti akan tergoda untuk meminumnya. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada Luke. Esme lantas menjelaskan jika orang yang meminum air kehidupan memiliki orang yang disayangi, maka orang yang disayangi itu akan tewas sebagai tumbal. Shall we? Namun, jika orang yang meminumnya itu adalah orang egois yang mementingkan dirinya sendiri, orang itu sendiri yang akan tewas karena menjadi tumbal untuk dirinya sendiri. Dan terlihat, Owen tidak memiliki orang yang disayanginya selain dirinya sendiri. Setelah semua kejadian itu dan mengalami berbagai fenomena aneh, Charlotte kemudian bertanya apa yang akan dilakukannya setelah ini. Luke pun mengajak Charlotte untuk kembali mencari harta karun yang lain dan film pun selesai. Anything in mind? Or maybe we could find something else. Bikes, no more trains. Ya begitulah tadi alur cerita film Fountain of Youth yang rilis tahun 2025. Film yang disutradarai oleh Guy Ritchie dan ditulis oleh James Vanderbilt ini memiliki adegan aksi yang seru ala Guy Ritchie dan latar belakang global yang mengesankan. Ditambah lagi, kompleksnya hubungan dua saudara kandung Luke dan Charlotte terbangun lewat chemistry John Krasinski dan Natalie Portman sebagai pemerannya. Akan tetapi, plot yang membingungkan, kurangnya penjelasan mengenai motif karakter, dan beberapa adegan yang terasa dipaksakan menjadikan film ini memiliki kelemahan, sehingga film ini menjadi rekomendasi bagi Anda yang sedang mencari film untuk hiburan ataupun mengisi waktu luang. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Like dan share jika kalian suka, subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Anything in mind? Bye bye! Maybe we could find something else. เล่นโหนโหนจนช้ำ